Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujiannya? Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UM-UGM. Mekanisme kerja pil KB sebagai sarana kontrasepsi adalah menghambat sekresi hormon adenotrop. Sebab hormon adenotrop yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berperan dalam pemasakan sel kelamin. Nah, untuk menjawab soal kali ini, kita akan membahaskan dulu bagaimana mekanisme dalam regulasi hormon untuk perempuan. Dalam regulasi hormon pada perempuan, ya, di sini ada hipotalamus, ya. Hipotalamus. Di mana nanti hipotalamus ini dia akan mensekresikan hormon GnRH. Nantinya dia akan mensekresi GnRH. Nah, adanya sekresi GnRH ini akan mempengaruhi terjadinya sekresi hormon LH dan FSH oleh hipofisis anterior, ya. Dari sini nanti hipofisis anterior dia akan mensekresi dua hormon, ya. Ada LH dan ada FSH. Nah, kedua hormon ini nanti dia akan mempengaruhi bagian ovarium. Seperti itu, ya. Kemudian nanti ovarium selanjutnya akan menghasilkan dua hormon, ya. Yang pertama ada hormon estrogen dan yang keduanya adalah hormon progesteron. Nah, adanya kadar hormon estrogen dan progesteron ini ternyata dia akan memicu umpan balik, ya, ke bagian hipofisis anterior dan juga ke bagian hipotalamus. Nah, umpan balik yang diberikan ke bagian hipofisis anterior dengan peningkatan estrogen dan progesteron ini akan memberikan umpan balik yang bersifat negatif, ya. Jadi ini akan memberikan umpan balik yang bersifat negatif. Artinya apa? Artinya ini akan menghambat sekresi hormon oleh hipofisis anterior, sehingga nantinya kadar FSH dan LH akan menurun. Kadar FSH dan LH menurun. Tapi tidak bagi hipotalamus. Pada hipotalamus di sini dia akan memberikan feedback positif, ya, ke bagian hipotalamus, sehingga nanti dengan adanya feedback positif ke hipotalamus akan menyebabkan hipotalamus meningkatkan, ya, meningkatkan sekresi hormon. Otomatis GnRH-nya akan meningkat atau akan banyak, ya. Nah, ternyata dengan adanya pengaruh LH dan FSH ke bagian ovarium, nah, akan menyebabkan aktivasi
inhibin. Nah, dengan adanya aktivasi inhibin ini akan mempengaruhi kerja dari hipofisis anterior sehingga sekresi LH dan FSH-nya ini akan terhambat. Nah, jadi kalau udah ada tanda seperti ini itu artinya dia terhambat untuk sekresinya. Nah, jadi gitulah untuk regulasi pada hormon perempuan untuk mengatur pola siklus menstruasi pada perempuan. Sekarang, apa sih pengaruhnya terhadap pemberian dengan pil KB? Adapun hubungan antara pil KB dengan pola menstruasi adalah sebagai berikut ya. Di sini pil KB seperti yang kita tahu ini merupakan alat kontrasepsi ya. Salah satu alat kontrasepsi yang akan menghalangi terjadinya suatu fertilisasi ya. Nah, kandungan dari pil KB ini berupa dua hormon ya. Ada hormon estrogen dan ada hormon progesteron. Yang ini sifatnya adalah keduanya sintetik atau sintesis ya. Ini dia sintetik, dibuat oleh manusia ya, bukan alami. Nah, dengan adanya pemberian hormon estrogen dan progesteron sintetik ke dalam tubuh, nah ketika dia masuk ke dalam tubuh, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya feedback ya. Nah, ini akan mengirimkan feedback negatif kemana? Feedback negatif ke bagian hipofisis anterior. Ke bagian hipofisis anterior sesuai dengan tadi pada mekanisme ini ya, mekanisme regulasi hormon pada perempuan. Nah, dengan adanya feedback negatif ke bagian hipofisis anterior, otomatis sekresi FSH dan LH akan terhambat. Nah, dengan terhambatnya sekresi FSH dan LH ini akan memicu Memicu terhambatnya laju proses ovulasi. Jadi di sini proses ovulasi terhambat atau tidak teratur ya. Nah, sehingga ketika proses ovulasi yang terjadi pada bagian ovarium ini dia tidak teratur, nah otomatis kemungkinan terjadinya fertilisasi itu akan sangat kecil. Nah, oleh karena itulah perempuan yang mengkonsumsi pil KB ini maka dia tidak akan bisa mengalami terjadinya kehamilan kecuali ya dia menghentikan proses konsumsi pil KB atau suntik KB. Nah, itu dia akan bisa kembali normal kembali ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat pada yang hormon yang tadi pada soal yaitu ada hormon adenotrop. Nah, apa sih hormon adenotrop itu? Hormon adenotrop ini merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior juga ya. Dan dia dihasilkan oleh bagian kelenjar hipofisis anterior. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk merangsang sekresi pada bagian kelenjar korteks adrenal.
untuk merangsang sekresi oleh kelenjar korteks adrenal. Nah, dengan adanya pacuan dari hormon adenotrop, maka nanti untuk bagian kelenjar korteks adrenal ini akan menghasilkan atau akan mengeluarkan beberapa hormon. Nah, apa aja? Nah, yang dikeluarkan pada bagian kelenjar korteks adrenal adalah yang pertama, yaitu akan mensekresi hormon aldosteron. Kemudian yang kedua, adanya sekresi hormon glukokortikoid. Dan yang terakhir adalah hormon gonadokortikoid. Nah, dari ketiga hormon ini tentu yang paling terkenal apa? Yaitu adalah hormon aldosteron. Di mana fungsi daripada hormon aldosteron ini apa? Yaitu untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh ya. Nah, ini dia akan mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh. Nah, bagaimana cara dia bisa mengatur? Cara mengaturnya yaitu dengan melalui regulasi kadar Na dan K pada bagian darah. Nah, itu adalah fungsi yang berkaitan dengan hormon adenotrop pada bagian kelenjar korteks adrenal, yaitu dari aldosteron. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke bagian soal. Sekarang, mekanisme kerja pil KB sebagai sarana kontrasepsi, ini benar ya, kontrasepsi, adalah menghambat sekresi hormon adenotrop. Nah, untuk pernyataan yang ini, dia salah ya. Kenapa salah? Seharusnya dia akan menghambat sekresi hormon LH dan FSH yang diproduksi di bagian hipofisis anterior ya. Nah, itu sesuai dengan konsep yang ada pada bagian apa? Pada bagian itu regulasi hormon perempuan ya. Jika kandungan estrogen dan progesteron meningkat, ini akan mempengaruhi atau akan menghambat atau memberikan feedback negatif ke bagian hipofisis anterior untuk mensekresikan LH maupun FSH. Nah, yang kedua, hormon adenotrop yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis berperan dalam pemasakan sel kelamin. Nah, adenotrop merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis apa dulu? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Karena pada hipofisis ini dapat dibagi menjadi dua macam. Ada anterior, kemudian ada posterior. Nah, ketika masih kecil ada intermediate ya atau tengah. Nah, untuk pada adenotrop ini dia dihasilkan di bagian anterior. Nah, berarti kan ini kan umum ya. Nah, maka kalau umum ini bisa aja salah. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Di situ dia berperan dalam pemasakan sel kelamin. Nah, dia bukan berperan dalam pemasakan sel kelamin, melainkan apa? Nah, ini ya salah dia ya. Nah, ini salah. Melainkan dia akan berperan dalam memicu sekresi hormon oleh kelenjar korteks adrenal. Misalkan aldosteron, glukokortikoid, kemudian atau gonadokortikoid. Nah, berarti ini juga pernyataannya salah. Salah, maka jawabannya adalah yang E.
Nah, kemudian sekedar tambahan saja ya. Pada regulasi hormon pada perempuan ini, pentingnya hormon estrogen dan progesteron ini akan berdampak pada kesehatan perempuan. Dapat diketahui, studi membuktikan bahwasanya perempuan atau wanita yang mengalami menopause atau itu ya sudah tidak lagi bisa bermenstruasi, dengan sedikitnya kadar estrogen ya, otomatis kan estrogennya sedikit kan ya, ini akan memicu terjadinya penyakit yang disebut dengan osteoporosis. Nah, kenapa estrogen sedikit kok dia terkena osteoporosis? Ternyata dengan adanya kadar hormon estrogen ini, itu akan meningkatkan laju penyerapan kadar kalsium dalam darah untuk digunakan dalam penyusunan tulang. Namun dengan sedikitnya hormon estrogen pada perempuan, ini akan mengakibatkan perempuan tersebut dia akan tinggi terkenanya penyakit osteoporosis. Nah, itu ya sebagai sebagai wacana atau sebagai informasi saja. Oke. Jadi untuk jawaban di soal kali ini adalah salah ya, yaitu yang E. Oke, mono ayo tarik ulur semangat.